Halo Lugus back up, it's me, Sika Sepa Ucap. Selamat datang kembali di channel gue kali ini. Dan kali ini, seperti biasa, gue akan melanjutkan Paranormal Experience karena video gue yang kemarin sudah tembus 29.000 likes. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf banget buat kalian karena bikinnya kok lama, Utap. Iya, karena gue karena kemarin ngejar sehari satu video, akhirnya gue drop dan sempat sakit demam. Sekarang gue masih agak sumang, masih agak pilek juga. Jadi gue harap kalian maklum. Tapi seperti biasa, ya, gak perlu disuruh ya. Video ini kalau tembus 20.000 likes, gue akan bikin Paranormal Experience berikutnya. So, mulai dari sekarang, go, press that like button right now. Go. Nanti kalau tembus 20.000 like, gue langsung bikinin. Semoga gue gak sakit lagi, jadi gue bisa langsung bikinin buat kalian. Oke, udah ya? Udah? Oke, let's just begin the story. Jadi dari kemarin banyak banget yang nanya, Autap kok bisa sih selalu dihubung-hubungkan dengan hidupnya tuh banyak banget paranormal experience-nya, banyak banget pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Actually, memang gue dari kecil punya ketertarikan dengan dunia-dunia horor kayak gitu. Dari kecil ya, gue sering beli kayak majalah-majalah misteri gitu ya. Dulu ada majalah misteri, gue nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak. Tapi dulu ketika gue SD, SMP gitu tuh sering banget beli majalah misteri dan gue selalu tertarik sama hal-hal mistis kayak gitu, mulai dari cari tahu soal pasar jin yang dimana di situ terdapat transaksi orang jin yang jual beli gitu, seperti layaknya manusia pada umumnya gitu. Terus banyak deh tentang penghuni gunung-gunung di Indonesia kayak gitu tuh gue sering baca banget di majalah-majalah misteri. Itu gue senang banget gitu. Terus kayak forum-forum misteri kayak gitu gue udah sering-sering buka kayak gitu. That's why kenapa gue punya ketertarikan dan pengalamannya tuh justru malah makin banyak karena guanya penasaran, guanya pengen cari tahu tentang kayak gitu-gituan. Akhirnya rasa penasaran itu membawa gue pada suatu penyesalan, nggak penyesalan juga sih, karena yang gue bilang gue suka sama hal kayak gitu. Jadi gue waktu itu pernah baca beberapa cara, ya ini gue akan bagikan juga ke kalian, beberapa cara melihat makhluk halus ya, bagi kalian yang penasaran gitu. Yang gue ingat ada dua cara gitu ya. Ini kejadiannya sebelum ini ya, sebelum gue pakai wapak-wapak itu. Jadi usia gue masih sekitar SMP SD gitu deh. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah kalau misalkan kalian lagi tiduran itu ya, kalau kalian mau ngeliat bentuk setan atau jin-jin yang ada di sekitar kalian, di sekitar kamar kayak gitu-gitu, kalian bisa diperlihatkan oleh makhluk-makhluk itu dengan syarat adalah ketika kalian tidur ya, itu kalian pakai selimut kan, tidur pakai selimut, tapi di bawah selimut itu kalian kakinya itu bentuknya nyilang. Itu cara yang pertama ya, kakinya nyilang kayak gini ya. Tidurnya kan biasa kakinya lurus gini ya, atau nekuk misalkan gini, atau ya gimana lah, bebas. Nah kalian kalau misalkan penasaran boleh coba begini ya, silangin kayak gini. Nanti kalian tiba-tiba akan kebangun dan dikasih lihat penampakan jin-jin yang ada di sekitar kamar kalian atau dimanapun kalian tidur gitu. Kalian tidur di ruang tamu ya, nanti akan dikasih lihat bentuk dari jin-jin itu. Itu cara yang pertama. Itu gue pernah baca juga gitu. Dan itu gue pernah nyoba gitu. Di kamar gue yang di bawah itu gue pernah nyoba. Pas lagi tidur gue nyelangin kaki, nggak ngeliat tapi diganggu ya. Pada saat itu adalah, ini serem sih ya, makanya gue bilang membawa gue kepada sebuah penyesalan yang dimana sebenarnya ya nggak nyesel banget juga sih gitu, karena ya emang tertarik sama hal kayak gitu. Jadi pada saat di kamar bawah itu, gue dulu tidur di kamar bawah ya, atas belum dibangun, seperti cerita yang kalian udah tahu juga. Ketika gue SMP gitu tuh, lantai atas tuh belum jadi gitu. Terus di bawah gue bertiga, gue paling atas, kakak gue di bawahnya gitu, yang lipetannya itu, yang kasur lipat itu yang ditarik, bukan dilipat. Yang paling bawah adalah pembantu. Jadi kita tidur satu kamar bertiga tuh. Paling bawah pembantu kayak gelar semacam kasur teplek gitulah. Jadi keputusan gue untuk mencoba itu membuat gue sedikit banyak menyesal pada saat itu. Jadi sebenarnya gue penasaran, tapi sebenarnya di saat yang sama juga mental gue belum kuat untuk ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Dimana pada saat itu adalah gue masih kecil, masih SD atau SMP gitu deh. Jadi gue tidur, gue silangin kaki gitu kan dari awal tidur.
Terus tiba-tiba kebangun dan gue madep ke tembok. Jadi pada saat gue nengok ke tembok, di sebelah kanan gue, ya kanan gue itu tembok, gue kan tidur gini gitu kan, dan madepnya emang ke tembok gitu. Kebangun, tiba-tiba ngelihat di sela-sela kasur itu ya, sela-sela kasur, ya benar, sela-sela kasur itu ada tangan keluar, tangan gitu dari bawah ya, dia gini-gini gitu keluar dari kasur. Gue pada saat itu adalah mikir, mungkin ya itu adalah bayangan gitu kan, mungkin itu adalah bayangan. Jadi gue langsung nengok ke arah kakak gue, in case ternyata kakak gue tangannya gini-gini gitu, mungkin ngigo atau apa gitu. Gue kepikirannya pada saat itu adalah kayak gitu, tapi ternyata tidak. Gue nengok ke kakak gue dan dia tertidur pulas, gue nengok ke mbak gue, dia tidur pulas juga. Gue nengok lagi ke kanan, udah nggak ada. Gue yang pada saat itu mentalnya belum cukup kuat adalah gue takut dong. Gue turun ke kasur kakak gue, terus kakak gue keganggu. Terus dia bilang kayak gini, ngapain sih lu di sini, sana kita pindah lagi ke atas, sempit nih, kata dia gitu. Karena memang cuma kasur tarik kayak gitu. Terus gue bilang, kak tadi aku di atas lihat di tembok tuh ada tangan, kata dia gitu. Alah ngada-ngada aja lu, kata dia kayak gitu. Kakak gue tidur lagi dan gue mencoba untuk tidur lagi. Tapi nggak lama setelah kakak gue tertidur itu, di kaki gue tuh berasa ada yang lewat, gitu. Gue mikir, oke, mungkin ini tikus atau apalah gitu. Jadi ya udahlah, diemin aja gitu kan. Kita coba berpikir positif pada saat itu. Sampai pada akhirnya gue tidur ke tempat mbak gue gitu. Karena kakak gue tadi kan ngerasa keganggu ya, akhirnya gue pindah ke kasur mbak gue di bawah. Terus mbak gue juga sama, ngapain deh di sini, kata gitu. Dia tuh ada ini mbak, ada apa, ada tangan gitu. Mungkin mimpi aja, kata dia kayak gitu. Akhirnya ya udah tidur di situ. Ini ketika gue tidur sama mbak gue ya, gue tidur pulas, mbak gue juga tidur. Tiba-tiba gue kebangun lagi dan kaki gue kan apa sih, kayak kalau misalkan lagi tidur kan kakinya tuh suka kadang random aja gitu kan, pindah kayak gitu kan. Ini serem banget sih. Jadi pada saat kaki gue geser-geser gitu, apa kayak pindah gitu, gue nyentuh kaki lain ya di tengah kaki gue dan mbak gue, dan itu kakinya dingin banget rasanya. Jadi gue ketika ngeraba gitu, kaki gue ngeraba gitu. Setelah ditelusurin, itu ada total sama kaki gue dan kaki mbak gue total ada 3 pasang kaki ya, 3 pasang kaki, berarti total ada 6 kaki, kanan kiri. Dan ketika gue nengok ke atas, kakak gue masih ada di kasurnya, yang which is tingkatannya setelah kasur teplek mbak gue. Semenjak itu gue langsung takut untuk coba-coba hal kayak gitu ya, karena ya itu yang gue bilang, membawa ke penyesalan. Tapi dibilang nyesel juga enggak, karena memang basically gue penasaran gitu. Tapi akhirnya ketika nyoba dan mental gue belum kuat, akhirnya kejadian lah yang kayak gitu. Jadi intinya buat kalian yang penasaran juga gitu, make sure bahwa mental kalian juga udah kuat untuk nyoba-nyoba hal kayak gitu. Itu cara yang pertama yang gue coba. Setelah nyoba cara pertama, gue nggak berani untuk nyoba cara kedua. Tapi di sini gue akan kasih tahu cara kedua. Ya, cara kedua yang paling gampang adalah kalian boleh habis mandi, atau ya emang mungkin kalian boleh random aja gitu. Kalian buka baju kalian ya, telanjang ya, dalam artian telanjang dari atas sampai bawah, nggak pakai busana apa-apa. Terus kalian nunduk ya, seperti ruku ya, posisinya seperti ruku, tapi kalian lebih nunduk lagi sampai kalian ngelihat ke arah sela-sela kaki kalian atau di sela-sela selangkangan kalian. Jadi kalian nunduk gini. Jadi ini kepala nih, ini misalkan kepala kalian nih. Ya ini kepala kalian. Terus ini kan sela-sela selangkangan kalian ya, kaki kalian. Kalian nunduk gini sampai gini. Jadi kalian kayak kepalanya kebalik ke arah bawah. Terus kalian lihat ke arah belakang. Ya kan ketika kalian kebalik itu kan kalian akan ngeliat ke arah belakang. Ketika posisi kayak gitu kalian bisa ngeliat. Nah di artikel itu dijelasin seperti itu. Gue gak berani nyoba karena setelah kejadian yang pertama itu gue mulai kayak oke, kayaknya gue belum siap deh untuk nyoba-nyoba hal yang kayak gitu. Jadi semenjak itu gue gak pernah nyoba-nyoba hal mistis seperti itu lagi ya. Itu kejadian yang pertama. Yang sekali lagi gue ingetin ke kalian, kalau memang mentalnya belum begitu kuat, jangan coba yang kayak gitu-gituan. Bahkan jangan coba-coba untuk pasang. Wah, apa kemarin mendadak banyak yang DM gue di Instagram ya,
eh, bang gimana cara pasangnya, pasang di mana, sekolahnya namanya apa, komunitasnya namanya apa, organisasinya namanya apa, kayak gitu gitu. Gue tidak akan memberitahu karena kalau memang kalian tahu silahkan cari tahu sendiri, jadi gue tidak bertanggung jawab atas hal apapun yang terjadi. Juga banyak yang DM gue nanyain, bang bisa nggak lo coba liatin yang apalah flash disknya hilang lah, dompetnya hilang. Men, gue bukan paranormal dan gue tidak mau mencoba hal-hal yang kayak gitu lagi. Lagian itu harus, kalau mau ngelihat itu ada doanya, itu yang pertama, yang dimana di tutorial kemarin gak gue kasih tahu. Yang kedua adalah lo harus lihat bayangan lo sendiri gitu. Jadi gue nggak bisa ngelihat masa depan gitu terus kayak nyari tahu barang-barang lu hilangnya di mana, enggak. Gue bisa kasih tahu doanya, lu coba sendiri di rumah, tapi tanggung jawab di luar tanggung jawab gue gitu. Kalau kenapa-napa, entah lo gila atau lo nggak sengaja ngelihat korin lo, yang dimana waktu itu ada yang ngejelasin ke gue, katanya kalau misalkan kenapa sama guru abang nggak boleh sampai korinnya ngelihat abang, karena katanya kalau misalkan sampai korin yang ngelihat abang, gue, which is abang itu gue, kalau sampai korin yang ngelihat gue itu, gue akan dianggap sudah meninggal, yang berakibat korinnya akan kabur. Ya, korin itu kan semacam arwah termasuk diri kita juga gitu. Dia akan kabur dan lo akan ditemukan meninggal besok paginya, nggak terbangun lah. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang DM gue, kayak gitu juga. Gue nggak tahu kenapa, sampai sekarang gue nggak tahu kenapa guru gue bilang jangan sampai korinnya kelihatan gitu kan. Mungkin itu salah satu penyebabnya, mungkin that's why gue nggak mau kasih tahu doanya, karena itu terlalu berisiko. Bahkan guru gue ketika ngasih tahu ilmu itu pun dia bener-bener serius gitu, matanya ngeliat gue like seriously, jangan sampai, kalau nggak butuh-butuh banget gitu itu jangan. Dan gue juga pada saat memutuskan untuk melakukan itu juga mikir gitu, oke ini kalau fail bahaya ini. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan gue fail untuk berangkat ke Makau, itu juga bahaya bagi orang tua gue. That's why gue usaha supaya gimana cara itu berhasil dan yakin, dan alhamdulillah berhasil. Ya sampai sekarang gue masih hidup aja. Itulah ya alasannya kenapa gue nggak mau kasih tahu doanya dan lain-lain. Gue tidak mau menyentuh hal itu lagi. Tapi juga di sisi lain, selain gue mencoba menjauhi hal itu, gue nggak ngerti ya, mungkin semacam karma atau apa, atau mungkin makhluk-makhluk ini udah terlanjur suka sama gue gitu. Jadi ketika gue udah mulai menjauhi hal kayak gitu, justru hal-hal itu malah mendekati gue gitu. Yang tadinya gue yang mendekatkan diri oleh hal-hal itu gitu. Gue mendekatkan diri ke hal-hal itu, sekarang gue mencoba menjauhi karena udahlah, janganlah hal-hal kayak gitu, nanti bisa akibatnya banyak banget gitu. Bahkan yang gue nggak pernah tahu gitu akibatnya, mungkin bisa bahaya, entah gue bisa gila, keluarga gue bisa kenapa, kayak gitu-gitu. Makanya gue mencoba menjauhkan diri dari hal-hal itu. Tapi hal-hal itu justru malah datang ke gue, seperti kejadian yang gue alamin itu. Ini sebenarnya sampai sekarang ya,